Nah, selain ini, kita masuk ke bagian number sense. Nah, ini yang menurut saya lebih menarik. Kenapa? Karena mungkin kita terbiasa sekali ketika kita belajar namanya pembagian bilangan cacah atau bilangan bulat, kita terbiasa dengan yang namanya pembagian bersusun. Nah, saya juga sebenarnya share ini di bagian video yang lain, tapi ini untuk saya coba berikan contoh lebih banyak. Misalnya pembagian bersusun. Kita tahu misalnya contoh saja misalnya apa? 64 dibagi 4. Nah, kita tahu caranya seperti ini. Nah, kemudian apa yang harusnya kita lakukan? Nah, dengan ide pembagian bersusun adalah kita cari 6 dibagi 4. Kita cari yang sebesar mungkin. Nah, itu adalah 1. 4 kali 1, 4. Kenapa nggak boleh kali 2? Karena jadi kelebihan. Jadi, kita sampai yang lebih kecil dari 6. Lalu dikurang 24. Nah, cari lagi 4 dikali berapa biar 24. Atau paling nggak sedekat mungkin. Nah, kemudian kita dapat ini 6. 24 seperti ini. Nah, cara ini bisa kita gunakan untuk berbagai angka lain. Misalnya, angka yang lebih besar. Misalnya 336 dibagi 6. Seperti ini. Nah, kita tahu 6 kalau ketiga nggak bisa kan. Jadi mungkin kita sebenarnya ada orang yang lebih suka tulis aja 0. Karena 3 dibagi 6 itu tidak ada bilangan bulat yang paling mendekati, harus 0. Nah, kemudian karena 0 kurang 33, nah, jadi selalu turun setelahnya. 6 dikali berapa biar paling mendekati 33? Nah, itu adalah 5. Jadi 30 dikurang 3, turunkan lagi sebelahnya. Nah, ini baru 56. Sehingga jawabannya adalah si 56 ini. Seperti itu. Cara ini bisa digunakan terus di level yang lebih tinggi. Nah, tetapi di SD sangat mungkin bahwa ide seperti ini adalah ide yang sangat prosedural tanpa kita maknai apa sih sebetulnya cara ini. Apakah memang ini hanya prosedur yang perlu saya hafalkan, perlu anak-anak hafalkan, atau sebenarnya ada cara yang kita bisa pahami. Nah, mungkin teman-teman atau orang tua bisa stop video ini di sini terlebih dahulu dan berpikir, ada nggak sih sebenarnya cara lain untuk mengerjakan pembagian tanpa menggunakan pembagian bersusun? Seperti itu. Nah, saya menawarkan ide lain yang saya juga pelajari sebenarnya dari salah satu workshop yang saya hadiri. Misalnya 64 dibagi 4. Nah, di kelas 2 SD, kalau nggak salah 2 SD atau 3 SD, kita belajar tentang istilahnya nilai tempat. Nilai tempat. Nah, nilai tempat ini ratusan, puluhan, ribuan, dan seterusnya. Nah, kita tahu ada beberapa angka yang cukup mudah untuk kita bagi dengan angka tertentu. Misalnya, angka puluhan. 10, 20, 30, itu mudah sekali untuk pembagian dengan bilangan tertentu. Misalnya bagi 2, bagi 4, dan seterusnya. Nah, karena itu, si 64 ini sebenarnya saya bisa pecah menjadi misalnya 40 dan 24. Boleh nggak pakai angka lain? Misalnya, saya maunya 60 dan 4. Sebenarnya sah aja. Itu pilihan pribadi. Nah, kenapa saya memilih, misalnya saya kenapa pilih 40 dan 24? Ini saya hapus dulu ya. Saya pilih 40 dan 24 karena saya tahu kalau si 40 ini dibagi 4, ini hasilnya 10, dan itu cukup angka yang saya pikir cukup mudah dihafal, diingat secara otomatis. Nah, 24 dibagi 4 ini di tabel perkalian ada, dan rasanya cukup kecil dan cukup mudah untuk diingat, 6. Barulah kita tambahkan sehingga hasilnya 16. Berarti sebenarnya sama dengan jawaban ini. Nah, untuk yang berikutnya, si 336 dibagi 6. Nah, ini udah mulai besar, apakah kita masih bisa gunakan cara yang sama? Dan sekali lagi, gunakan ide yang sama. 336 itu terdiri dari angka berapa sih? Yang bisa dibagi 6 dengan cukup mudah. Nah, orang berpikir 60. Oke, 60 bisa. Atau ada nggak angka lain yang mungkin bahkan bisa lebih mudah. Misalnya, saya akan langsung pilih 300 dan 36. Nah, karena saya tahu, sekali lagi, 300 dibagi 6 itu cukup mudah, yaitu 50. Ini dibagi 6, 6. Lalu ditambah, hasilnya 56. Dan sekali lagi, boleh nggak pakai angka lain? Boleh. Contohnya, misalnya dengan soal yang sama, 64 dibagi 4, misalnya kita lebih suka memakai 60 dan 4. 60 dan 4. Lalu kita bagi masing-masing dengan 4.
Nah, kalau yang cukup jago lah, dalam tanda kutip menghafalnya, atau mental aritmetiknya, kita langsung tahu 15 dan 1 ditambah hasilnya 16. Yang sebenarnya sama saja. Jadi ini ide yang sebenarnya lebih mungkin masuk akal dan lebih bermain dengan angka, sehingga bukan hanya sekedar asal prosedur, tapi anak-anak belajar untuk seperti apa ya, mix and match. Ada banyak tipe angka yang jadi lebih memahami bahwa angka itu punya karakteristiknya masing-masing, sehingga bukan hanya sekedar hafalan dan prosedur yang gimana, kenapa gini, kenapa harus diturunin, nggak tahu. Kenapa mesti seperti itu? Jadi kadang bisa sebetulnya di make sense dan menjadi prosedur yang kita bisa pahami, tetapi kemungkinan besar bagi anak SD itu menjadi prosedur yang harus dihafal. Nah, contoh lain lagi, misalnya untuk mungkin angka yang cukup besar, misalnya kalau angka-angka seperti 784 dibagi 28 misalnya. Dan ambillah angka yang mudah, misalnya dibagi 28 apa sih? Oh ya, 280 lah. Sudah cukup gampang kan? Habis itu 280 lagi. Nah, kita tahu ini 560. Nah, setelah itu 560 sisanya sebenarnya 224. Nah, kita tahu bahwa ini kalau dibagi 10, hasilnya masing-masing 28. Seperti ini. Nah, lalu misalnya ada nggak yang angka yang lain yang bisa kita cari gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ambil pembagian langsung seperti ini, kita tahu ini 2, 56, terus 24, hasilnya adalah 28. 224 dikurang 0, seperti ini. Ups, sorry. Nah, begini. Nah, sedangkan untuk angka ini, kok dibagi 28, ini kebalik. Jadi ini dibagi 28, dibagi 28, seperti ini. Hasilnya 10 dan 10. Nah, si 224 ini mungkin dianggap, ini kayaknya angkanya juga masih agak sulit bagi si 28. Nah, carilah angka yang kita cukup familiar dan cukup mudah untuk mengalihkan. Misalnya, saya tahu kalau 140 dibagi 28 itu hasilnya 5. Nah, sisanya adalah 84. Nah, cukup mudah lah dibagi 28, 3. Sehingga kalau ditotalkan semuanya, menjadi 10 tambah 10 tambah 5 ditambah 3 sama dengan 28, yang sebenarnya sama dengan jawaban ini sekali lagi. Jadi, kesimpulan, number sense ini sebenarnya bermakna sekali untuk menolong kita melakukan operasi semacam ini, dan bahkan sebenarnya tidak perlu ditulis. Jadi, kalau kita cukup terlatih untuk melakukan itu, kita bisa melakukannya secara mentally, artinya di luar kepala, atau tak perlu ditulis, dengan ide-ide mengubah angka itu bukan hanya sekedar berdasarkan prosedur, karena kalau prosedur agak susah ngebayanginnya, tapi kalau dengan permainan angka seperti ini, kita lebih punya sense itu, pemahaman itu, sehingga membuat anak terutama lebih mudah bermain dengan angka, dan pada akhirnya dia lebih memahami prinsip dari ini, pembagian bilangan cacah. Yang menariknya adalah sebenarnya juga ide-ide ini, sama seperti sebelumnya, sebenarnya nantinya akhirnya berkaitan sekali dengan sifat distributif, semacam sifat distributif dan sifat-sifat lain yang ada di pembagian. Oke, sekian tentang pembagian bilangan cacah. Semoga bisa bermanfaat dan bermakna dalam menolong teman, anak, keponakan, saudara, atau siapapun untuk belajar matematika dengan mendalam, bukan hanya sekedar prosedur. Terima kasih.